Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara. Dengan pengaruh yang mencakup hampir seluruh wilayah Asia Tenggara pada masa kejayaannya. Berdiri dari tahun 1293 hingga sekitar 1527 Masehi, Majapahit menjadi pusat perdagangan, politik, dan kebudayaan yang memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk sejarah Indonesia modern. Kerajaan Majapahit berpusat di Trowulan, yang kini berada di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Letaknya yang strategis membuat Majapahit menjadi pusat perdagangan maritim yang menghubungkan berbagai peradaban besar di dunia seperti India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Selain itu, Majapahit juga menguasai jalur pelayaran utama, termasuk Selat Malaka yang pada masa itu merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dan komoditas barang berharga lainnya. Keberadaan Majapahit sebagai kekuatan maritim menjadikannya sebagai salah satu kerajaan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaan Majapahit tidak hanya terbatas di Pulau Jawa, tetapi juga mencakup Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Filipina bagian selatan. Informasi mengenai luasnya pengaruh dan ekspansi Majapahit dapat ditemukan dalam naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada abad ke-14. Naskah ini menggambarkan bagaimana kerajaan ini mengendalikan berbagai daerah dan wilayah strategis di seluruh Nusantara, baik melalui jalur diplomasi maupun kekuatan militer. Pada bagian timur Jawa, Majapahit memiliki dominasi yang kuat di Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timur, serta Kepulauan Solor, Kepulauan Banda, Ambon, hingga Ternate di Maluku juga berada dalam lingkup pengaruh Majapahit yang membuktikan bahwa kekuatan maritimnya yang menjangkau hingga pelosok Nusantara bagian timur. Kontrol atas wilayah-wilayah ini tidak hanya memberikan keuntungan dalam perdagangan rempah-rempah, tetapi juga memperkuat pengaruh budaya Majapahit di kawasan tersebut. Di dalam wilayah Kalimantan, pengaruh Majapahit menjangkau daerah seperti Brunei, Sungai Landak, Sarawak, Sambas, Sukadana, Kutai, hingga Banjarmasin. Pengaruh Majapahit di Kalimantan membuktikan bagaimana kerajaan ini mampu mengintegrasikan wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam ke dalam jaringan perdagangan dan administrasinya. Hal ini turut memperkuat posisi Majapahit sebagai kerajaan yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik dan ekonomi Asia Tenggara. Pulau-pulau yang berada di antara Kalimantan dan Malaka seperti Kalimata, Natuna, Bintan, Lingga, Bangka, dan Belitung juga berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selain itu, pengaruhnya meluas ke wilayah pesisir yang strategis seperti Malaka, Singapura, Kelang, dan Kedah. Kontrol atas wilayah-wilayah ini memberikan keuntungan besar dalam perdagangan maritim, mengingat Selat Malaka merupakan jalur perdagangan utama yang menghubungkan dunia timur dan barat. Di Sumatera, Majapahit menguasai kota-kota penting seperti Palembang, Jambi, Dharmarasha, Minangkabau, Aceh, dan Lampung. Pengaruh Majapahit di wilayah ini tidak hanya berkaitan dengan perdagangan, tetapi juga dalam bidang pemerintahan dan budaya. Dengan menguasai pusat-pusat perdagangan di Sumatera, Majapahit berhasil mengendalikan aliran rempah-rempah yang menjadi pusat komoditas utama di pasar internasional pada masa itu. Selain itu, pengaruh Majapahit juga terasa di wilayah Maluku dan Filipina. Pulau-pulau seperti Ternate dan Ambon di Maluku menjadi bagian dari jaringan perdagangan Majapahit. Keberadaan kerajaan ini di Filipina bagian selatan membuktikan bahwa pengaruhnya tidak hanya terbatas di Nusantara, tetapi juga merambah hingga ke kawasan maritim yang lebih luas. Dengan cakupan wilayah yang begitu luas, Majapahit menjadi salah satu kekuatan dominan dalam sejarah Nusantara. Wilayah kekuasaannya tidak hanya mencakup sebagian besar wilayah Indonesia modern, tetapi juga meluas ke bagian Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina. Lantas, bagaimanakah kehidupan ekonomi dan sosial pada masa kerajaan Majapahit? Gajah Mada bersumpah sakti menyatukan Nusantara Raya. Majapahit Jaya abadi, warisannya tetap percaya. Sudahi pantunmu, ayo kita lanjut. Begini ceritanya. Majapahit memiliki ekonomi yang berkembang pesat, didukung oleh sektor pertanian, perdagangan, dan maritim. Tanah subur di Jawa memungkinkan produksi beras dalam jumlah yang besar yang kemudian diekspor ke berbagai wilayah. Selain itu,
Rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh menjadi komoditas utama dalam perdagangan internasional. Sebagai kerajaan maritim, Majapahit memiliki hubungan dagang dengan berbagai bangsa seperti Tiongkok, India, Persia, dan Arab. Para pedagang dari berbagai negara sering singgah di pelabuhan-pelabuhan Majapahit untuk berdagang dan bertukar budaya. Dalam aspek kehidupan sosial, masyarakat Majapahit terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama, termasuk Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu menjadi landasan harmoni dalam kehidupan masyarakatnya. Kerajaan Majapahit ini yang merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara dengan perekonomian yang stabil dan maju. Stabilitas ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, sosial, dan ekonomi. Lalu gimana cara mereka mengembangkan perekonomian mereka pada masa kerajaan Majapahit? Untuk mengembangkan perekonomian, Majapahit menerapkan politik luar negeri yang dikenal sebagai Mitreka Satata, yang berarti teman yang setara. Prinsip ini menekankan hubungan persahabatan dan kesetaraan dengan kerajaan-kerajaan asing yang tercantum dalam kitab Negara Kertagama. Melalui pendekatan ini, Majapahit menjalin kerjasama ekonomi dengan berbagai kerajaan lain yang memperluas jaringan perdagangan dan pengaruhnya. Pertanian sebagai basis ekonomi. Majapahit memiliki wilayah dengan kondisi alam yang subur, terutama di sekitar aliran Sungai Berantas. Kesuburan tanah ini memungkinkan produksi pertanian yang melimpah, khususnya padi. Menurut penelitian dalam jurnal Canggu, pelabuhan sungai pada masa Majapahit abad ke-14 sampai 16 karya Mawardi Purbo Sanjoyo, Majapahit mampu memanen padi 2 kali setahun, yang memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi kerajaannya. Perdagangan maritim dan agraris. Selain sektor agraris, Majapahit juga mengembangkan sektor maritim. Letaknya yang strategis di dekat Sungai Berantas memudahkan akses ke jalur perdagangan laut. Majapahit menggabungkan kekuatan agraris dan maritim dengan mengandalkan produksi padi dan perdagangan rempah-rempah. Rempah-rempah seperti lada menjadi komoditas penting dalam perdagangan internasional yang meningkatkan pendapatan kerajaan. Infrastruktur dan teknologi pertanian. Untuk mendukung sektor pertanian, Majapahit membangun berbagai infrastruktur seperti saluran irigasi, tanggul, dan sistem pengairan lainnya. Investasi dalam infrastruktur ini memastikan distribusi air yang efisien ke lahan pertanian, yang meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit ditopang oleh kombinasi sektor agraris dan maritim. Dengan memanfaatkan kesuburan tanah untuk pertanian dan posisi strategis untuk perdagangan, serta menjalin hubungan diplomatik yang setara dengan kerajaan lain, Majapahit berhasil membangun perekonomian yang kuat dan stabil selama masa kejayaannya. Burung hantu terbang ke sisi, duduk diam di dahan tepi. Jujur saja tanpa basa-basi, apakah kamu mulai mengantuk mendengar ceramah ini? Kuharap tidak, karena masih ada banyak bab yang harus kita bahas. Lantas, untuk membuktikan perkataanku benar, apakah ada peninggalan-peninggalan pada masa Majapahit? Begini ceritanya. Majapahit meninggalkan banyak peninggalan berharga, baik berupa arsitektur, sastra, maupun sistem pemerintahan. Beberapa peninggalan terkenal di era Majapahit diantaranya 1. Candi Tikus. Iya, tikus. Candi ini ditemukan pada tahun 1914 di Desa Temon, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Candi Tikus berfungsi sebagai tempat pemandian atau pertirtaan dan merupakan salah satu contoh arsitektur Majapahit. 2. Candi Brahu. Terletak di kawasan situs arkeologi Triwulan, Candi Brahu diperkirakan dibangun pada abad ke-15 Masehi. Candi ini diduga digunakan sebagai tempat peribadatan dan memiliki ciri khas arsitektur Majapahit. 3. Gapura Bajang Ratu. Gapura ini merupakan salah satu peninggalan arsitektur Majapahit yang megah. Terletak di Desa Temon, Trowulan, gapura ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi dan berfungsi sebagai pintu gerbang menuju kompleks kerajaan. 4. Kitab Negara Kertagama. Ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi, kitab ini merupakan sumber sejarah penting yang menggambarkan kondisi politik, sosial, dan budaya Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. 5.
5. Kitab Sutasoma. Karya sastra yang ditulis oleh Empu Tantular ini mengandung ajaran moral dan etika, serta memperkenalkan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. 6. Prasasti Wurare. Prasasti ini dibuat pada tahun 1289 Masehi untuk memperingati penobatan Arca Mahasopya. Prasasti Wurare memberikan informasi tentang pembagian wilayah Jawa menjadi dua bagian, yaitu Panjalu dan Janggala. 7. Prasasti Kudadu. Dibuat pada tahun 1294 Masehi, prasasti ini menceritakan tentang perlindungan yang diberikan oleh kepala desa Kudadu kepada Raden Wijaya saat melarikan diri dari kejaran musuh. Sebagai tanda terima kasih, setelah menjadi raja, Raden Wijaya memberikan status Sima atau yang disebut dengan tanah bebas pajak kepada desa Kudadu. 8. Arca Jogo Dolo. Arca Buddha yang ditemukan di Surabaya ini diyakini berasal dari era Majapahit. Arca ini memiliki inskripsi yang memberikan informasi tentang silsilah raja-raja Singasari dan Majapahit. Apakah kamu lelah? Sama, mulutku juga berbusa. Namun, tidak ada salahnya sama-sama menuntut ilmu, bukan? Lantas, bagaimanakah kehidupan politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit? Begini ceritanya. Kerajaan Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang sangat terorganisir dengan raja sebagai pemegang otoritas politik tertinggi. Raja dianggap sebagai penjelamaan dewa di bumi sehingga kekuasaannya bersifat mutlak. Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai pejabat yang membentuk birokrasi dari pusat hingga daerah. Wilayah administrasi Majapahit terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu bumi sebagai pusat kerajaan yang langsung dipimpin oleh maharaja, negara atau provinsi yang diperintah oleh seorang bre, raja, nata, adipati atau batara, watek atau kabupaten yang dikendalikan oleh seorang tumenggung yang setingkat dengan kecamatan dan dipimpin oleh demang, wanua sebagai desa yang dipimpin oleh seorang tani, serta kabuyutan atau dusun kecil yang diperintah oleh seorang kepala dukuh atau buyut. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 hingga 1389, dengan dukungan Mahapati Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Dan terkenal dengan Sumpah Palapa yang menyatakan bahwa ia tidak akan menikmati kesenangan duniawi sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Melalui diplomasi dan ekspansi militer, Majapahit berhasil menguasai wilayah yang luas, mencakup Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Pemerintahan Majapahit bersifat terpusat dan sangat terorganisir. Dalam sistem ini, raja tidak hanya bertindak sebagai pemimpin tertinggi, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang didukung oleh berbagai pejabat tinggi. Biasanya, para putra dan kerabat dekat raja diberikan jabatan birokrasi penting sebagai bentuk kontrol atas pemerintahan. Salah satu elemen penting dalam struktur pemerintahan Majapahit adalah Batara Sabta Prabu, sebuah dewan pertimbangan kerajaan yang anggotanya terdiri dari kerabat dekat raja. Dewan ini bertugas memberikan masukan dan pertimbangan terhadap kebijakan kerajaan. Selain itu, putra mahkota sebelum naik tahta terlebih dulu menjabat sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda di daerah lumbungnya untuk mempersiapkan diri sebagai penerus raja. Jabatan lain yang sangat penting dalam pemerintahan Majapahit adalah Rakyat Mahamantri Katrini, yang biasanya dijabat oleh putra raja dan terdiri dari 3 orang, yaitu Rakyat Mahamantri Ihino sebagai pejabat tertinggi yang memiliki hak mengeluarkan prasasti, Rakyat Mahamantri Ihalu sebagai pejabat kedua, dan Rakyat Mahamantri I Sirikan sebagai pejabat ketiga. Struktur birokrasi kerajaan juga mencakup Rakyat Mantri Wipakirakiran yang berfungsi sebagai Dewan Menteri dan Badan Pelaksana Pemerintahan. Kelompok ini terdiri atas Rakyat Mahapati atau Pati Hamangkubumi yang setara dengan Perdana Menteri, Rakyat Tumenggung yang bertanggung jawab atas militer dan keamanan, Rakyat yang mengurus administrasi kepemimpinan, dan Rakyat Rangga yang bertanggung jawab atas protokol istana, serta Rakyat Kanuruhan yang mengelola hukum dan peradilan.
Struktur pemerintahan sipil, Majapahit juga memiliki sistem yurisdiksi keagamaan yang dikelola oleh Dharma Yaksa. Pejabat ini bertugas untuk mengawasi dan mengatur utusan keagamaan di kerajaan. Terdapat dua jenis Dharma Yaksa, yaitu Dharma Yaksa Ring Kasugatan yang menerus agama Buddha dan Dharma Yaksa Ring Kasaiwan yang mengelola urusan agama Siwa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dharma Yaksa dibantu oleh Dharma Upapati, sekelompok pejabat keagamaan yang bertanggung jawab atas berbagai sektor keagamaan seperti Bairawak Paksa, Saura Paksa, dan Sidana Paksa. Keberadaan pejabat-pejabat ini menunjukkan bahwa Majapahit memiliki sistem hukum dan keagamaan yang sangat terstruktur. Di luar pejabat-pejabat sipil dan keagamaan, Majapahit juga memiliki jajaran militer yang kuat. Beberapa pejabat militer penting dalam pemerintahan Majapahit antara lain Pangalasan, Senapati, dan Surantani yang bertugas sebagai panglima perang serta pengawal raja dan penjaga lingkungan keraton atau Bayakari. Berdasarkan kitab Praniti Raja Kapakapa, diketahui bahwa terdapat sekitar 150 mantri dan 1.500 pejabat rendahan yang mengisi struktur pemerintahan, termasuk para tanda, Wado Haji, Panji Andaka, dan Kaci Deman. Majapahit berhasil mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari 2 abad karena sistem pemerintahan yang sangat terstruktur dan efisien. Dengan birokrasi yang tertata rapi, Majapahit mampu mengelola wilayahnya yang luas dan menjaga kestabilan politik serta ekonomi. Struktur pemerintahan yang kompleks ini mencerminkan kecanggihan organisasi politik Majapahit yang menjadikannya salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Air mengalir di sungai jernih, ikan berenang ke sana kemari. Saya belum selesai ceramah ini, mohon dengarkan sebentar lagi. Sudahi pantunmu, ayo kita lanjut. Lantas, kenapa kerajaan Majapahit yang katanya kuat itu bisa runtuh seperti cinta yang bertepuk di sebelah tangan? Begini ceritanya. Sebagai kerajaan Hindu terbesar dan terkuat di tanah Jawa, Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dengan dudukan Mahapati Gajah Mada. Namun, setelah masa keemasannya, kerajaan ini mengalami kemunduran yang berujung pada keruntuhan. Kejayaan Majapahit yang berlangsung selama lebih dari 2 abad akhirnya berakhir akibat berbagai faktor yang terjadi secara bertahap dan saling berkaitan. Penyebab utama dari kemunduran Majapahit dimulai dengan kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan wafatnya Mahapati Gajah Mada pada tahun 1364. Sepeninggal mereka, situasi politik Majapahit menjadi tidak stabil karena tidak ada pemimpin yang memiliki kecakapan dan karisma seperti mereka. Kekosongan kepemimpinan yang kuat menyebabkan perselisihan internal yang semakin memperburuk kondisi kerajaan. Tahta kerajaan kemudian diwariskan kepada menantunya, Wikrama Wardana. Namun, kepemimpinannya diwarnai dengan perang saudara yang dikenal sebagai Perang Parekrek, yang menjadi titik awal kemunduran Majapahit. Perang Parekrek pecah antara Wiramakwarnana dan Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk yang berkuasa di wilayah timur Majapahit. Wirabumi menuntut hak atas tahta Majapahit yang menyebabkan konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak. Perang yang berlangsung sekitar tahun 1404 hingga 1405 ini berakhir dengan kekalahan dan kematian Bre Wirabumi. Tetapi, meski demikian, perpecahan yang terjadi selama perang ini telah melemahkan kekuatan Majapahit secara keseluruhan. Akibat perang ini, banyak daerah yang sebelumnya dikuasai Majapahit mulai melepaskan diri, terutama wilayah-wilayah taklukan luar Jawa yang tidak lagi mengakui kekuasaan Majapahit. Selain perang saudara, konflik internal yang terjadi secara terus-menerus juga mempercepat kehancuran kerajaan. Intrik politik dan perselisihan antara bangsawan memperlemah otoritas pusat, membuat pemerintah menjadi tidak stabil. Perebutan kekuasaan antara bangsawan dan pejabat tinggi menghambat jalannya pemerintahan, sehingga Majapahit kehilangan kendali atas banyak daerah yang sebelumnya menjadi bagian dari kekuasaannya.
Faktor eksternal juga berperan dalam runtuhnya Majapahit. Munculnya kekuasaan baru di timur, yakni dinasti Ming dari Tiongkok, turut melemahkan pengaruh Majapahit. Dinasti Ming mulai mendominasi perdagangan maritim di Asia Tenggara dan menjalin hubungan dagang langsung dengan para penguasa pelabuhan di Nusantara yang sebelumnya berada di bawah kendali Majapahit. Dengan semakin kuatnya jaringan perdagangan dinasti Ming, peran Majapahit dalam perdagangan maritim menurun drastis, yang menyebabkan kemerosotan ekonomi yang signifikan. Selain itu, bangkitnya Kesultanan Malaka pada abad ke-15 turut mempercepat kemunduran Majapahit. Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan utama di Asia Tenggara, yang menggantikan Majapahit yang sebelumnya menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Kedekatan Kesultanan Malaka dengan dinasti Ming memperkuat posisi ekonomi dan politiknya, sehingga jalur pelayaran di Selat Malaka yang dahulu dikuasai oleh Majapahit mulai dikuasai oleh Malaka. Hilangnya kontrol atas Selat Malaka membuat Majapahit semakin terisolasi secara ekonomi. Munculnya kerajaan Demak sebagai kekuatan baru di Jawa juga berkontribusi terhadap runtuhnya Majapahit. Demak yang dipimpin oleh Raden Patah merupakan kerajaan bercorak Islam yang semakin kuat di pesisir utara Jawa. Raden Patah yang merupakan putra dari raja terakhir Majapahit, Brawijaya V, memilih mendirikan kerajaan Islam yang memiliki pengaruh besar dalam perdagangan. Dengan dikuasainya pelabuhan-pelabuhan besar oleh Demak, perekonomian Majapahit semakin melemah. Hingga akhirnya pada tahun 1517, di bawah pimpinan Pati Unus, Demak menyerang dan menaklukkan Majapahit, menandai berakhirnya era kerajaan Hindu-Buddha di tanah Jawa. Faktor lain yang mempercepat kejatuhan Majapahit ini adalah penyebaran agama Islam di Jawa. Masuknya Islam melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan dakwah para wali songo semakin memperlemah pengaruh Hindu-Buddha yang menjadi dasar kekuatan Majapahit. Dalam kondisi politik yang sudah lemah akibat konflik internal dan tekanan eksternal, pengaruh Islam semakin mudah masuk ke dalam lingkungan kerajaan dan masyarakat Jawa secara umum. Proses Islamisasi ini menyebabkan banyak wilayah di pesisir yang sebelumnya dikuasai Majapahit beralih ke kerajaan-kerajaan Islam yang baru muncul, seperti Demak, Cirebon, dan Banten. Dengan berbagai faktor yang saling berkaitan ini, Majapahit akhirnya runtuh dan tidak mampu lagi mempertahankan kekuasaannya. Perang saudara, intrik politik, pengaruh dinasti Ming, bangkitnya Kesultanan Malaka, munculnya kerajaan Demak, serta penyebaran Islam di Nusantara menjadi penyebab utama kehancuran dari kerajaan besar ini. Namun, ada satu hal yang perlu kalian ketahui. Meskipun Majapahit runtuh, warisannya tetap hidup dalam budaya, sistem pemerintahan, dan filosofi yang masih terasa hingga saat ini di Indonesia. Majapahit bukan sekedar kerajaan, tetapi simbol kejayaan peradaban Nusantara yang membentuk identitas bangsa Indonesia modern. Burung merpati terbang ke sarang, hingga manis di dahan jati. Ceramah ini sudah usai sekarang, semoga bermanfaat di hati. Sampai jumpa.